Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Adelia Zazandong dengan NIM 2286206067. Saya dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat silabus untuk kelas 6. Untuk silabus terdiri dari kompetensi inti, bisa dilihat di sini ada 1-4 kompetensi inti, serta terdapat beberapa tabel di bawahnya yang berisi tentang mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk kompetensi inti yang pertama tentang spiritual, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua tentang sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, berisi tentang pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati seperti mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat, berisi tentang keterampilan, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang etis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk pelajaran di tema 2 yaitu berisi tentang 3 pelajaran, yaitu ada Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki kompetensi dasar. Yang pertama ada menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua itu memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk materi pembelajaran, yaitu terdiri dari informasi penting dari teks sejarah berdasarkan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk indikatornya terdiri dari 2, yaitu yang pertama menyebutkan informasi penting dari teks sejarah berdasarkan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua itu menceritakan kembali informasi penting teks sejarah secara lisan. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama itu membaca teks sejarah berjudul BM, Diah dan Naskah Asli Proklamasi. Yang kedua, menyebutkan informasi penting dari sebuah teks sejarah tersebut berdasarkan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga itu menceritakan kembali informasi penting dari teks sejarah berdasarkan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana melalui voice note WA. Selanjutnya di sini ada penilaian, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama itu sikap. Teknisnya yaitu dengan menggunakan observasi, instrumennya dengan jurnal harian. Yang kedua itu ada pengetahuan. Tekniknya yaitu dengan tes tertulis, instrumennya dengan lembar, evaluasi peserta didik. Yang ketiga itu ada keterampilan. Tekniknya itu dengan observasi, instrumennya dengan LKPD, sama seperti yang pengetahuan. Untuk alokasi waktunya terdiri dari 8 JP, yaitu 8 jam pelajaran. Selanjutnya itu ada sumber belajar. Sumber belajarnya itu dari buku guru, buku siswa, internet, dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir itu ada PPK, yaitu nasionalisme, yang terdiri dari melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dapat membuat negara kita sejahtera. Untuk selanjutnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, di sini ada kompetensi dasarnya terdiri dari 2, yaitu yang pertama menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Dan di sini ada indikatornya, yaitu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan.
Selanjutnya, materi pembelajarannya itu menyebutkan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang kedua, membuat laporan pengamatan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan di lingkungan sekitar rumah. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama yaitu menyimak penjelasan mengenai manfaat berbagai hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang kedua, menyebutkan manfaat berbagai hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang ketiga, membuat laporan pengamatan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan di lingkungan sekitar rumah. Dan untuk penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, dan PPK masih sama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dengan alokasi waktunya masih 8 JP dan yang lainnya sama semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.